Sistem supply chain itu memberikan rekomendasi atau prediktif analisis begitu ya, tidak hanya sekedar proses perencanaan ataupun kita menjawab suatu permasalahan, tapi sudah ada rekomendasi di dalam proses digital supply chain sendiri. Kemudian tadi kita udah berbicara terkait opportunities atau kesempatannya ya Pak ya. Semisal perusahaan tadi awalnya konvensional, kemudian transformasi menjadi digital. Itu dari Bapak Ari kan pasti ada tantangan seperti itu. Itu berdasarkan pengalaman Bapak Ari sendiri, tantangan semisal kita merubah yang awalnya konvensional menjadi digital, kemudian bagaimana cara kita memanajemen resikonya tersebut? Ya, oke. Kalau kita mau berubah ya dari yang konvensional menjadi digital, memang kita menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah terkait dengan sumber daya atau resource ya, baik sumber daya teknologinya apakah tersedia atau tidak, kemudian sumber daya manusianya apakah ada manusia atau SDM yang bisa mengembangkan atau membangun sistem itu, budget, kemudian juga manajemen perubahan begitu ya, mengubah perilaku user atau operator yang semula bekerja secara konvensional atau manual menjadi digital itu juga tidak mudah begitu ya. Nah, penting bagi kita untuk mengkomunikasikan ke seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses pengembangan itu agar sasaran dari digital supply chain ini tetap tercapai, gitu sih. Ini cukup banyak tantangan dan aspek yang perlu diperhatikan seperti itu. Betul. Agar perjalanan transformasi dari konvensional menjadi digital lebih mulus gitu Pak ya? Iya, betul. Kemudian ya kita beralih ke digital supply chain di industri seperti itu. Okay. Pak Ari juga di Semen Indonesia ya Pak ya. Jadi menurut Bapak Ari sendiri, sebenarnya mengapa perusahaan ini itu harus melakukan digitalisasi seperti itu? Saya rasa semua perusahaan ini sebaiknya ya beralih ke proses digitalisasi supply chain begitu. Tapi sejauh mana dia melakukan proses digitalisasi memang banyak faktor ya, atau banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Misalkan dalam hal skop perusahaan, apakah skalanya besar atau kecil. Kalau skala perusahaannya tidak terlalu besar, mungkin tidak perlu teknologi yang mahal begitu ya. Juga proses bisnisnya misalkan sederhana dengan yang kompleks, tentu akan berbeda ya teknologi atau sistem yang akan digunakan untuk digitalisasi itu. Nah, memahami faktor-faktor itu yang menjadi hal penting untuk diketahui apakah perusahaan wajib atau harus digitalisasi. Mengapa itu penting? Yang pertama dan yang utama adalah agar bisa kompetitif sebenarnya dengan industri sejenis, karena customer kita semakin pandai begitu ya, semakin pilih-pilih mana sih yang bisa memenuhi kebutuhannya baik dari barang ataupun jasanya begitu ya. Kalau kita tidak beralih ke digital supply chain, kita tidak akan kompetitif ya, dan ada risiko kita akan boros begitu ya, tidak efisien dalam proses operasional, begitu sih Mbak. Kemudian melihat dari transformasi ke konvensional menuju digital, ada dari Pak Ari sendiri, apakah ada kunci keberhasilan dan juga kegagalan, semisal perusahaan ingin transformasi? Kalau kita bicara kunci keberhasilan atau key success factor gitu ya, menurut saya sih ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan leadership begitu ya. Leadership ini juga berkaitan dengan komitmen dari perusahaan itu sendiri, kemudian dari pekerja itu sendiri, apakah ingin berubah menjadi lebih baik atau enggak. Itu yang penting, yang mendasari atau yang fundamental. Kemudian yang kedua adalah kapabilitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Kalaupun memang belum ada kapabilitas di pengembangan itu, kita bisa melakukan training, bisa dikembangkan melalui development begitulah intinya. Kemudian yang ketiga terkait dengan komunikasi. Segala sesuatu yang tidak dikomunikasikan dengan baik ya, itu
berpotensi gagalnya lebih besar. Nah, ketika kita bisa mengkomunikasikan dengan pemangku kepentingan dalam proses transformasi digital itu atau digital supply chain itu sukses faktor rate-nya akan jauh lebih baik sih kalau menurut saya. Kemudian tadi Bapak sudah ceritakan terkait pengalaman juga, dan salah satu poin yang bisa saya ambil itu terkait proyek-proyek yang Bapak jalankan terkait digital supply chain. Itu boleh diceritakan salah satu proyeknya seperti itu, Pak? Oke, ya. Oke, saya waktu itu, bahkan sekarang kita sedang running project namanya pengembangan proof of delivery, begitu ya. Pain point-nya adalah kita tidak mengetahui ya bahwa pengiriman kita ini sudah dilakukan atau belum ya, ataupun kalau sudah dilakukan itu sudah sampai atau belum, itu pain point utama atau background-nya ya. Nah, kita bisa memanfaatkan teknologi yang namanya GPS ya, GPS truk maupun GPS dari telepon seluler begitu ya, mobil gadget, di mana kita bisa men-tracking proses pengiriman kita ya. Nah, para driver ini yang menggunakan yang mengendarai truknya begitu ya, diminta untuk menginstal suatu aplikasi begitu, yang mana ini menjadi trigger proses pengiriman begitu ya. Ketika dia masuk ke dalam tujuan kirim atau gudang tujuan dan masuk ke dalam suatu radius geofence, itu akan membaca bahwa truk dan mobil gadget ini sudah berada di lokasi gudang tujuan begitu ya. Kemudian di situ terjadi transaksi serah terima barang dari supir ke customer ya, melalui mekanisme proof of delivery itu, sehingga kita mengetahui oh berarti benar nih pengiriman kita sudah sampai dan tepat sasaran dan tepat lokasi ya begitu. Nah, pemanfaatan itu yang coba kita terapkan ya di banyak tujuan kirim yang ada menjadi pelanggan dari perusahaan kita begitu, Mbak. Cukup menarik terkait GPS truk gitu, Iya, Pak. betul. Dan saya juga baru dengar kata itu pertama kali ini sih. Oh iya betul. Siap. Kemudian juga berhubungan sama Bapak kerja di PT Semen Indonesia seperti itu, Pak. Terkait ada nggak sih Pak bagian yang sudah terintegrasi menjadi digital seperti itu di PT Semen Indonesia? Iya, hampir semua proses bisnis yang ada di Semen Indonesia sudah terintegrasi, mulai dari pelanggan begitu ya sampai ke proses planning, sourcing itu juga sudah terintegrasi dari satu titik dari titik awal ke titik akhir atau end to end ya, nyebutnya kita end to end. Tapi memang ada yang fully integrated, ada yang masih kita menuju ke fully integrated begitu ya, karena ini kan suatu proses begitu ya, nggak bisa kita mengimplementasikan suatu teknologi langsung bareng-bareng begitu ya, pasti harus ada tahapan ya. Gitu, Mbak. Kemudian juga kami sebelumnya sudah membaca terkait referensi mengenai teknologi pendukung seperti digital supply chain, yang terkait blockchain, big data analysis, IoT, robotics, dan juga 3D printing seperti itu. Dari implementasi PT Semen Indonesia itu seperti apa terkait teknologi pendukungnya, Pak? Iya, dari beberapa teknologi yang cukup advance ya yang disebutkan oleh Mbak Davina tadi, memang ada yang sedang kita implementasikan, salah satunya di big data analysis. Sekarang kita ada project data warehouse project gitu ya. Kita mengkolek semua data yang ada di lini proses bisnis yang ada di SIG, kemudian kita jadikan satu yang nanti akan menjadi suatu big data gitu ya. Nah, hasil dari big data ini akan diolah secara sistem otomatis begitu, sehingga menimbulkan suatu rekomendasi. Hasil rekomendasi ini akan menjadi dasar oleh pengambil keputusan atau manajemen untuk memutuskan sesuatu begitu ya. Ada juga yang robotik, kita di plan juga ada sudah menggunakan namanya itu automatic ini ya packer gitu ya. Jadi kita ada kayak tangan robot gitu untuk meletakkan palletizer semen yang sudah di atas palletizer ke atas truk, itu kita juga sudah baik yang
di plant ataupun yang di lab juga, di laboratorium juga sudah menggunakan robotik ya. Tapi untuk yang lainnya kita masih mungkin nanti kita akan menuju ke sana. Salah satunya yang cukup populer sekarang kan blockchain ya, tapi kita masih. Ya. Untuk pengembangannya tadi kan sudah ada robotik dan sebagainya. Terkait pertimbangan untuk investasi untuk teknologi lebih lanjutnya, terkait benefitnya itu udah sesuai atau enggak? Iya. Untuk yang data warehouse project ini kan masih ongoing, kita masih kembangkan begitu ya. Harapannya setelah berhasil dikembangkan gitu ya, itu menjadi tools yang utama begitu ya, menjadi semacam asisten pribadi manajemen begitu ya dalam mengambil keputusan. Sehingga manajemen ini waktu memutuskan sesuatu tidak hanya berdasarkan insting, tapi berdasarkan data yang sudah ada, begitu sih Mbak Davina. Kemudian juga berhubungan sama produk PT Semen Indonesia kan cukup banyak produknya ya Pak ya. Betul. Terkait implementasi dari digital supply chain sendiri yang dirancang untuk menyesuaikan karakteristik produknya itu seperti apa? Ya, ini cukup menarik sih terkait dengan karakteristik produk ya. Tapi ini lebih ke arah karakteristik ini harga yang ditebus oleh pelanggan ya. Kalau kita bicara semen kan ada namanya semen sak sama semen curah ya. Nah, kalau semen curah itu umumnya di satu titik dengan titik yang lain ini ada sedikit perbedaan ya. Nah, waktu itu kita ada namanya project deviation monitoring ya. Saat ini juga masih ongoing, di mana agar tidak terjadi penyalahgunaan karakteristik produk yang berbeda harga tadi. Misalkan dia harusnya dikirim ke Surabaya di Kecamatan Wonokromo, tapi dia nyatanya dikirim di Kecamatan Asemrowo misalkan ya. Misalkan ini saya contoh aja. Iya, Pak. Nah, kita punya mekanisme melakukan proses checking itu tadi, namanya manajemen deviation monitoring ya. Si sistem ini akan memberikan notifikasi atau alert ya ketika suatu pengiriman itu tidak sesuai dengan tujuan kirimnya ya, baik secara lead time ataupun secara titik tujuan. Ketika dia sudah ditetapkan misalkan dari Tuban ke Surabaya itu misalkan 1 hari, dia 2 hari kok belum sampai, ini juga akan ada notifikasinya begitu ya. Terus misalkan tadi di Kecamatan Wonokromo begitu, ternyata di Asemrowo itu juga ada alertnya gitu ya. Bahkan ada proses klarifikasi ke vendornya, kenapa kok tidak dikirim ke tempat tujuan yang seharusnya begitu ya. Kalau memang terbukti dia ada pelanggaran karena karakteristik produk yang harganya berbeda tadi, maka akan dilakukan punishment begitu sih Mbak Davina. Jadi teknologi itu bantu banget buat nge-tracking gitu Pak. Betul. Terutama yang proses-proses krusial di situ ya. Kemudian ketika melakukan terkait perencanaan itu ada roadmap sendiri nggak sih Pak, atau milestone dari pengembangan digital supply chain sendiri? Iya, kalau di SIG atau Semen Indonesia itu sekarang masih di proses yang integrated supply chain ya. Kita akan menuju ke automated supply chain, di mana sistem-sistem kita yang sudah terintegrasi mulai dari manajemen order sampai manajemen distribusi, manajemen transportasi, manajemen produksi dan lain sebagainya itu akan terotomasi begitu ya untuk pengambilan datanya dan memberikan rekomendasi atas permasalahan yang ada di proses operasional begitu sih Mbak. Tapi itu masih ya beberapa tahun ke depan lah kita masuk ke fase automated. Tadi kita sudah berbicara banyak ya Pak terkait implementasinya, bahkan juga manfaat. Dari menurut Bapak Ari sendiri, sebenarnya bagaimana tren untuk digital supply chain ke depannya dan juga mungkin bagi company-company yang memang fokusannya di bidang supply chain? Ya, saya rasa digital supply chain ini akan tetap menjadi tren ya di tahun-tahun mendatang ya. Mungkin dalam hal yang visibility tracking, kemudian kita juga mungkin sering dengar terkait dengan AI dan blockchain. Nah ini peluang ya sebenarnya buat kita semua untuk bisa berkontribusi ya di digital supply chain gitu Mbak Davina.
Oke, mungkin banyak yang tadi kita udah bahas terkait implementasi, manfaat, dan juga penerapannya di Semen Indonesia sendiri. Sebelum menutup podcast ini, apakah dari Pak Ari punya closing statement dari untuk penonton seperti itu? Iya. Kalau kita melihat tren ya, sebenarnya digital supply chain ini tidak ada matinya begitu ya Mbak. Jadi buat rekan-rekan yang ingin berkarir di bidang digital supply chain sangat terbuka lebar ya, vakansi atau lowongan terkait dengan digital supply chain. Juga buat rekan-rekan mahasiswa yang ingin riset itu juga terbuka lebar ya peluang-peluang untuk improvement di digital supply chain. Itu sih kira-kira yang bisa kami sampaikan Mbak Alina. Terima kasih ya Pak Ari atas closing Sama-sama. statement-nya dan juga atas waktunya udah datang di LSCM Podcast. Ya. Dan juga terima kasih untuk penonton setia dari LSCM Podcast. Ditunggu untuk LSCM Podcast next-nya. Jangan lupa ikuti kita di sosial media kita, yaitu di IG, yaitu LSCM Lab. Dan juga jangan lupa subscribe, komen, dan juga like, dan juga nyalakan notifikasi agar nggak ketinggalan dari segi LSCM Podcast-nya. Bye-bye!